Halo semua, perkenalkan saya Marcelina Disawita Borusri Morino dengan NIM 032021 program studi nurse tingkat 1 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Sebelum itu, apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pertama kita masuk pembahasan tentang jantung. Nah, jantung ini adalah organ berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang. Sebelah atas disebut atrium yang berfungsi untuk mengumpulkan darah, dan ruang bawah disebut ventricle yang berfungsi untuk mengeluarkan darah. Nah, agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventricle memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Jantung ini terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Dinding dan lapisan ini disebut perikardium. Nah, perikardium ini berfungsi untuk menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium ini juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Serta perikardium ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada di posisinya. Kemudian dinding jantung ini terdiri atas 3 lapisan. Ada lapisan epikardium atau lapisan luar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Jantung kita ini memompakan darah 5 liter setiap berdetak. Nah, kita masuk pada bagian-bagian jantung. Ada atrium dexter. Nah, atau biasa disebut serambi kanan. Atrium dextra ini atau serambi ini memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm, terletak agak ke depan dibandingkan ventricle dextra dan atrium sinistra. Atrium dextra ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian ada atrium sinistra atau serambi kiri. Nah, atrium sinistra ini memiliki lapisan dinding sebesar 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventricle sinistra melalui katup mitralis. Ini katup mitralis. Nah, atrium sinistra ini berfungsi untuk menerima darah yang bersih dari paru-paru. Nah, atrium memiliki dinding yang tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Selanjutnya kita masuk pada ventricle. Ventricle ini ada 2, ada ventricle dextra dan sinistra. Yang pertama kita bahas dextra atau bilik kanan. Memiliki lapisan dinding yang tebalnya 4-5 mm. Ventricle dextra ini berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini juga merupakan akibat dari tekanan ventricle sinistra yang lebih besar daripada tekanan di ventricle dextra. Nah, ventricle dextra ini berfungsi untuk memompakan darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian kita masuk pada ventricle sinistra. Ini teman-teman, ventricle sinistra atau biasa disebut bilik kiri. Ventricle sinistra ini memiliki lapisan yang sangat tebal daripada ventricle dextra. Tebalnya 2-3 kali lipat. Ventricle sinistra ini berfungsi untuk memompa darah yang bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada aorta.
aorta. Aorta ini adalah arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Aorta ini berfungsi untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel sinistra sampai ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada vena cava superior. Ini teman-teman, vena cava superior terletak di atas. Vena cava superior ini merupakan vena paling besar yang ada dalam tubuh manusia. Berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Kemudian ada vena cava inferior terletak di bawah. Merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Nah, berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Adapun katup-katup jantung ialah yang pertama katup mitral dan katup tricuspidalis. Nah, yang pertama kita masuk pada katup tricuspidalis. Adalah katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan, yang berfungsi untuk membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju ke ventrikel. Kemudian ada katup mitral. Ini adalah katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Selanjutnya kita membahas pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Nah, darah ini terdiri atas plasma darah, sel-sel darah yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Kemudian plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme peredaran darah. Nah, mekanisme peredaran darah pada manusia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kita masuk sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik sirkulasi. Nah, sirkulasi sistemik ini merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri. Nah, jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau disebut aorta. Nah, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Selanjutnya ada peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Nah, sirkulasi pulmonal ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena besar.
atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan, jantung. Nah, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonal untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya akan oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri, jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baik teman-teman, sekian hasil penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.